jadi guys, nikrum oksida ini keluar di saat kapan sih? Nah, itu kan pertanyaannya sebenarnya, kapan kita terkena nikrum oksida itu? Jadi ternyata kalau kita baru kawat baru, jadi baru beli kawat langsung dipasang itu kan kondisi kering, nggak ada liquid, nggak ada apa. Begitu di firing itu kan keluar kayak asap sih guys, keluar kayak asap sedikit. Itu sebenarnya yang tidak boleh terhirup. Karena nikrum oksida itu keluar ketika penggunaan suhu di atas 400 derajat. Ya. Sedangkan kita kalau dry burn kan sampai merah. Merah itu rata-rata suhunya 700 sampai 1000 derajat. Itu nikrum oksida itu keluar yang asap pas kita kawat baru tadi guys. Begitu di firing keluar asap, itu yang tidak boleh terhirup. Ya. Kemudian yang kedua, ini biasa nih orang main-main pre-boot biasa penyakitnya di sini cuy. Hotspot. Hotspot. Jadi kalau sampai kalian udah di dry burn terus sampean terus kalian itu masang kapas liquid, begitu dipakai kerasa kayak panas, serik, pas dites ternyata kawatnya itu ikut merah. Itu kalian salah, berarti kemungkinan kalian terpapar nikrum oksida itu besar karena dia hotspot, tidak bersih. Nah, sekarang kita tanya sama Bapak Builder, Pak, gimana sih ngilangin hotspot yang baik gitu? Kan soalnya kita gimana ya, metode sekarang di dunia vape ini terlalu banyak loh. Ada yang katanya ngebersihinnya dicemplung air, terus disikat pakai sikat baja itu. Ada yang di krak pakai pantatnya pinset itu. Kalau saran buat mereka supaya jadi smart vapers itu gimana sih? Apakah harus watt kecil, watt sedang, watt besar? Kan ada trik itu. Soalnya Jobrello itu guys, salah satunya itu Jobrello itu waktu kita beli kita dijelaskan kalau kita masang sendiri itu harus dari watt kecil dulu, baru watt tengah, baru watt besar. Itu gimana Pak? Coba jelaskan supaya mereka ini smart vapers. Kalau pingin sempurna ya, gini. Gimana? Enak. Pertama itu ketika kawatnya dipasang, udah dipotong ya, udah rapi, kan di dry burn. Kalau pakai elektrikal itu aku saranin startnya dari 24-25 watt dulu, tanpa mode apa-apa ya, watt. Berarti mode watt yang nggak ada, biasanya kan ada kayak settingan apanya preheat apa gitu. Terus kayak mode watt unggul watt 24 25 23 juga nggak apa-apa sih. Terus kalau misalnya di mechanical ini kan ada agak repot nih. Kalau di mechanical nih, kalau misalnya baterainya fresh itu biasanya dia galak banget kan. Caranya gampang, dipum pelan-pelan, itu nanti dia bakalan sendiri kok. Nah, cuma selama dipum itu memang dia harus digesek terus pakai pinset atau pakai obeng, digesek terus. Tapi tidak boleh ditekan ya, karena merusak ya. Nggak boleh, harus ditekan. Selesai ditekan, kalau ada yang dimana yang hotspot itu digesek terus. Berarti cuma sekedar nempel di crack gitu aja, sekedar nempel ya. Kalau enggak guys, cara gampang lainnya buat mechanical pakai baterai bekas cuy. Pakai baterai yang udah kepake, yang sisa kalau kalian punya charger yang ada digital ya, sisa 3,5 lah ya. 3,5 3,7 bisa. Ya, bisa juga. Cuma kan kadang repot, orang mana mau sih. Males kan. Lebih enak emang kayak gitu sih. Cuma gini loh, ada masalah di pre-build itu. Jadi ada orang hotspotnya tuh nyelip. Ini dia nih. Hotspotnya tuh nyelip di antara pos atau di bawah mangkoknya deck gitu. Kan susah itu. Berarti pas ini bagian coil, ini pos, dia di bawah sini ya? Di bawah sini. Ini padahal ini deck. Atau ini coil, ini pos, dia di sini nih. Iya, makanya di dalam sini ya. Nah, caranya itu gampang. Nah, jadi caranya itu kalau udah kelihatan ada tanda-tanda seperti itu, coil kamu ukurannya misalnya 3 mm atau 2,5 mm. Itu masukin aja obeng di dalam, diputer-puter. Tuh yang coilernya itu ya? Obengnya dimasukin, diputer-puter. Nah, abis itu udah coba masih lagi apa enggak. Kalau masih terusin gitu pasti akan normal kok. Dia cuma butuh gesekan itu, gesekan dan kesabaran. Ngilangin hotspot. Terus gitu. Yang kayak ini lain guys ya. Jadi kita membahas yang tadi dapat menyebabkan kanker itu, kita sudah mencakup semua, yaitu pertama tidak boleh terhirup, kedua tidak boleh ada hotspot di penggunaan. Setelah itu aman kok. Setelah itu aman. Kita sudah selesai pembahasan. Ini pengetahuan terakhir buat kalian, cara membersihkan pre-build yang benar. Cara membersihkan, ada yang dicelup, ada yang ditetesin liquid.
ada yang kapas bekas liquid digesek-gesekin, ada yang dulu itu sempat rame loh dan dibakar, cuk. Iya ngerti aku. Jadi cara membersihkan pre-build yang benar itu. Pre-build itu kan sebenarnya paling lama umurnya sebulan. Nah, terus pengeluaran juga kamu kan lebih lebih irit lah. Kalau ada pre-build harga lebih murah ya, walaupun pre-build berapa? 80 sekian. 85 ya. 80 sekian lah. Nggak sampai 100.000. Yang Meka Yang Meka foto ya? 75. 75 ya? Iya, itu dikasih tahu yang di belakang nggak? Ada yang jualan. Yang jualan udah gini-gini. Ini di belakang 75 ini. Ada timnya Jobrelo ini Ada di belakang. timnya Jobrelo di belakang 75. Pertama, yang membuat kita membersihkan koil itu karena koilnya kotor ya biasanya. Koil kotor itu pengaruhnya apa? Flavor sudah tidak enak. Flavor udah nggak enak. Jadi kalau di liquid itu kan manis. Ada sweetener. Sweetener itu biasanya yang bikin kotor di koil. Kayak orang bilang itu kerak. Ya, kerak jadi gitu. hitam kerak gitu. Kemudian kalau pemakaian pre-build yang baik dan benar itu sebenarnya bukan dipakai sebulan terus kapasnya sekali juga sebulan enggak. Enggak ya ternyata ya. Enggak kaji aja, Cuk. Aku ganti kapas minggu pisan, Cuk. Yang benar itu sebenarnya 3 hari sekali. 3 hari sekali, maksimal 4 hari sekali kalian udah harus Coba ganti lihat kapas. kapasnya. Bersih dong. Oh, ini yang Bersih contoh yang dong. jelek, guys. Udah hitam Bersih dong. seminggu. Bersih. Terus gini, kalau misalnya nggak diganti 3 dan sampai 4 hari itu nggak diganti, vapor pasti turun. Karena apa? Semua RDA itu kan capnya ngedum gini kan, dimana ini deck, coil, Nutup dan lah ya. isinya dia nutup. Nah, ketika ini di firing, ya kan, terus kalian sedot, itu nggak mungkin nggak ada sisanya di dalam dum ini. Semakin sering kalian pakai, semakin lama kalian pakai, sisa-sisa liquid hasil penguapan itu akan kembali ke kapas. Nah, itu yang hilang, Cuk. ya, itu akan jadi ini kan ada sisanya nih pasti tuh, mengkilat kan. Di tangan juga tuh ada sisanya. Nah, itu yang kalau itu sudah menumpuk banyak di cap, itu akan kembali meresap ke kapas. Itu yang buat nggak enak. Jadi kayak Ini baru tahu nih aku, guys. dye cotton kapas jenuh itu loh. Oh iya, itulah. Kapas jenuh. Itu kalau kalian makin sering ganti kapas, karena kalian makin sering ganti kapas kan jadi gini. Kalau aku sih memang harus baik dan benar menggunakan pre-build itu 3 sampai 4 hari harus ganti kapas. Karena nanti kapasnya jenuh. Nah, keuntungannya ketika kamu 3 sampai 4 hari sudah ganti kapas, ketika kerak itu menumpuk tapi tidak separah kamu ganti kapas seminggu 2 minggu sekali ya. Jadi keraknya itu belum numpuk banyak. Begitu kamu cabut di hari ketiga kapasnya, cabut di hari ketiga kan itu udah ada keraknya, cuma kan sedikit kan kerak gitu kan. Bener. Pasti kan nggak mungkin kan kamu nggak dry burn dulu baru dipasang kapas lagi, pasti di dry burn kan. Dipanasin Itu dulu udah ya. nggak usah di celup, nggak usah disikat, cukup panasin sampai merah, wes redam, tiup, hilang udah itu anunya, Keraknya kerak-keraknya itu ya. yang kering. Tapi itu kalau pemakaian yang baik dan benar, kalau 3 hari sekali ganti kapas. Kedua, pemakaian yang baik dan benar itu selama 3 hari dan 4 hari tadi ganti ya. Nah, ketika kamu pakai kawat pre-build, nah sekarang kan lagi bulan puasa ya. Bulan puasa kan otomatis vape itu nganggur dari subuh dari sampai jam 4, maghrib. kalau di Surabaya itu dari jam 4 sampai jam 12 siang. Setengah 6. Oh beda sama beda sama kaum kita ya. Jam 12 lanjut lagi. Oh beda guys, beda. Padahal vape itu makro ya. Gak tahu Cuk, gak usah lah, Tapi gak usah dibahas lah. Daripada ada orang datang ke sini. Jadi ketika vape itu nganggur lama, nganggur berjam-jam ya. Kalau hari biasa, kalau di luar bulan Ramadan kan vape nganggur itu ketika kita tidur malam ya. Anggaplah tidur malam dari jam 10 sampai jam 6 pagi. Anggaplah. Itu kan berarti 11, 12, 13 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6
Anggaplah 7 jam dia nggak kesedot. 8 jam. 8 jam lah. 8 jam nggak kesedot itu usahakan kapas itu udah kering. Tapi puasa 13 jam, Cuk. Nah, apalagi puasa kan, usahakan kalau misalnya kalian nge-vape habis sahur nih, pengen nge-vape terakhir kan sebelum puasa. Usahakan itu kapas kering. Jadi begitu vape nggak diisep, kapas itu kering. Kalau nggak diisep lama ya. Menghindari kapas itu jenuh. Karena gini, kalau kapas jenuh itu bikin cepet kotor ini juga sih. Kapas jenuh itu ini loh guys, kadang kalian pernah nggak sih mau tidur nge-vape, pas bangun tidur di firing itu cuma kayak berair. Itu kapas jenuh. Sedikit. Kayak berair gitu jadi. Itu kapas jenuh. Rasanya nggak enak. Nah itu. Jadi, nah kalau misalnya kelewatan nih, baru ganti kapas seminggu 2 minggu kan udah jelek banget kan itu peribilnya udah numpuk gak karu-karuan. Nah itu caranya gampang, kapasnya buang, dry burn sampai bersih ya, sampai nyala merah. Terus, nah ini, itu terserah kalian sebenarnya. Cuma paling aman itu memang disikat, paling aman. Ditiup juga bisa sih. Kalau misalnya udah panas gitu terus kalian tiup, wes, terus dilihat, lumayan keraknya udah lumayan hilang nih. Ya udah, nggak usah disikat. Tapi memang kalau keraknya masih membandel, disikat. Pakai apa aja terserah. Pakai sikat gigi yang agak keras itu ya. Sikat kawat baik ya. Yang kecil itu loh, yang biasa buat vape. Oh iya. Nah, itu boleh pakai. Cuma jangan parah banget nekennya. Biasa aja. Berarti nempel gesek-gesek aja ya. Kata. Karena kalau misalnya kalian nekennya parah, otaknya nanti juga rusak. Oh iya benar. Otaknya juga rusak. Kegeser dia. Terus kalau misalnya ada lagi, nah ini loh, biasanya kan kalau kawatnya bersih tapi decknya kotor kan juga elek tuh. Oh iya. Jelek kan, jelek. Jadi kalau itu terserah kalian, bisa juga dicemplungin di mana, ultrasonic cleaner juga nggak apa-apa. Kalau punya. Ya kalau punya. Kalau nggak punya, ya tisu aja lah. Jangan dipaksain kena air terus, memang. Jangan dipaksain. Iya, rusak juga ya. Iya, memang turun dia langsung kadang flavornya. Ya kawat lama juga sih. Tapi kalau udah sebulan, jangan dipaksain lah. Apalagi kalau kalian pasti pernah lihat lah kawat yang kayak outernya udah kayak bolong-bolong, kayak karat, jeblok-jeblok. Ya, udah jangan. Itu wajib ganti guys, walaupun rasanya masih enak udah wajib ganti. Terus kalau udah sebulan jangan dipaksain lah. Ganti lah. 80.000, 90.000 bisa buat sebulan. Worth it lah. Oke guys, jadi itu beberapa pengetahuan dari kita. Jadi nggak supaya sih, kalian harus ngerti. Dari video ini harus ngerti supaya kalian bisa jadi sesuai #IRVape karena harus jadi smart vapers. Jadi gini loh, jangan sampai kalian tidak mengerti apa yang dipakai. Iya, tidak mengerti apa yang dipakai. Pertama, coba-coba itu boleh sebenarnya. Kalau buat aku coba-coba itu boleh. Buat anak ya nggak boleh. Cuma harus coba-coba buat anak itu. Pokoknya kalau udah beli cabutan lah. Jadi gini loh. Ketika kamu mau coba-coba itu nggak jadi masalah. Kamu mau coba-coba itu kan haknya personal masing-masing. Cuma satu gini loh, ada kita di sini, ada orang-orang lain juga yang sudah membuat konten tentang nichrome, tentang nikel, tentang kawatnya vape, tentang coil. Itu dilihat dulu sebelum kalian coba-coba. Kayak misalnya builder besar kayak siapa, Squidut, Emter. Kayak di Indonesia juga ada Inhale, ada anak-anak dari Kukpan juga. Terus ya apa yang mereka pakai itu sama seperti yang kita pakai. Berarti itu sudah membuktikan bahwa nikel Ni80 itu memang aman, pantas digunakan, aman digunakan ya. Jadi kalau misalnya kalian ingin nyoba yang lebih ekstrim lagi, pengen nyoba nikel yang murni, nikel 200. Nah, itu harus belajar lagi. Jangan sampai salah. Karena ketika kalian salah, terus kalian ada apa-apa, paling jelek kalian masuk rumah sakit gara-gara kawat. Ya kita juga ini yang kena ini, yang orang-orang dunia vape lagi yang susah nanti. Apalagi orang-orang yang hidup di coil, yang hidup dari kawat ini, kita juga yang kena. No building, no cuan. Gitu lah. Jadi mencoba itu boleh. Cuma kita bikin konten ini kan juga ingin kalian supaya mencobanya itu nggak salah gitu. Iya benar. Mencobanya nggak salah. Jangan sampai apa yang dibilang Tommy tadi, sisa apa?
Apanya? Apa nikel apa tadi? Nikrom oksida. Nikrom oksida oxide. itu terhisap sampai jadi bahaya. Nanti akhirnya muncul berita-berita sampah lagi, dunia vape diserang lagi. Memang teman-teman lain yang di coil building yang usaha jualan coil juga kenapa pakai Nikrom 80, kenapa pakai Nikrom 90 kan karena memang kita udah coba itu. Nah, benar-benar. Aman gitu loh. Sampai saat ini kan selama beberapa tahun kita pakai kan belum ada isu kesehatan belum sama ada sekali itu kan. sama. Makanya sebelum ada isu kesehatan aku bikin video ini. Daripada Itu, nanti kita udah kebablasan, kebablasan. Soalnya biasanya penyakit itu ada dua guys, ada yang langsung kerasa di depan kayak kita tabrakan langsung luka, ada yang dia berkumpul dulu setelah beberapa tahun, kalian setelah 20-25 tahun baru akhirnya sakit. Itu ada. Makanya video ini fungsinya itu supaya kalian jadi smart vapers itu yang pertama, kedua kalian mendapat pengetahuan baru, mau yang coba-coba, gimana yang kalian mau milih pre-build apa dan lain-lain, kita di sini sudah menjelaskan. Iya, benar. Udah kan cari merek yang bener aja lah, yang pasti aja lah, yang udah jelas. Jubrilo. Ada di Holy Pape. Jadi kalian yang Surabaya bisa langsung datang ke toko buat belajar nanya-nanya, mau itu coiling, liquid dan lain-lain bisa langsung ke Holy Pape, Holy Vape Surabaya. Atau kalau mau yang online kita bisa kirim juga di Instagram Holy Vape, di sini ada, bisa kirim, bisa WA, Tokped ada, semua ada. Tinggal pesan ya. Langsung. Oke, itu aja guys. Saya Tommy, ini Fikar. Terima kasih untuk corona ini, stay at home, belanja online nggak apa-apa, main ke toko nggak apa-apa, kita social distance, pakai masker dan lain-lain. Pokoknya kita harus sama-sama berjuang melawan COVID. Betul. Bener ya, melawan COVID-19. Sama satu lagi. Apa? Jangan aneh-aneh kalau coba-coba. Ya, jangan aneh-aneh kalau coba-coba, udahlah. Ngikutin yang ada aja lah, udah terbukti aman. Percaya dengan Nick Air Vape karena tersertifikat. Oh yes, mantap. Oh yes, dadah, see you.